Baik, selamat malam, Lause-Lause dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Ya, sebelum kita masuk pelajaran hari ini, Lause mau bertanya dulu, apa makanan favorit kalian? Kalian baru habis Indomie, makan ya? lobster, Indomie. kepiting, banyak Ada lah yang suka pokoknya. Indomie. Banyak lah pokoknya. Banyak. Langsung Banyak yang kebanyakan lah, penting. nggak usah pokoknya. Tapi- Kebanyakan lah pokoknya. Oh, gitu. Tapi kita perlu sepakat hari ini. Katakanlah pizza. Suka pizza? Suka. Ya, Sedikit. Tidak terlalu suka sih. tidak terlalu suka ya. Oke, sekarang kita pernah bikin pizza nggak? Langsung mau tanya. Enggak, tapi pizzanya Teman-teman Tapi pernah lah usah. aku pernah tapi nggak pernah oven ya. Oke, sekarang Aku kita pernah. sekarang sudah Daging. sekarang harus mute semua ya. Tadi ngobrol sebentar untuk mencari makanan favorit yang kita sepakati ya. Oke, kita akan memulai untuk membuat pizza seperti gambar ini ya. Supaya bisa dimakan, bukan hanya dilihat saja. Ayo kita coba bikin pizza. Sekarang semua pusatkan perhatian kalian untuk membuat pizza muncul di atas meja kalian. Kita tutup mata sambil hitung 5. 1, 2, 3, 4, 5. Buka mata. Nggak ada tuh ya. Ini Lause kenapa sih hari ini? Ya, mungkin apakah harus lebih konsentrasi? Misalnya perlu berjam-jam atau berjuta-juta tahun? Atau bisa nggak ya kita teriak pizza dengan kenceng-kenceng? Kemudian pizzanya akan muncul. Pasti jawabannya tidak ya, pasti tidak ya. Nah, untuk membuat pizza itu real, itu kita perlu bahan-bahan seperti ini. Nah, jika sudah tersedia pun bahan-bahan ini, tidak mungkin bahan ini juga langsung jadi, saya mau pizza, langsung bahan ini dengan sendirinya jadi pizza. Enggak. Harus dimasak dulu. Iya, kita perlu mencampurkan bahan-bahan ini sesuai dengan resep ya, sesuai dengan resep yang yang seharusnya ya. Kemudian kita masukkan ke oven sesuai petunjuk, maka baru bisa jadi pizza. Ini pun tidak real ya, mari gambar ya, masih gambar. Betul, masih gambar ya. Nah, tentu saja hari ini kita tidak diskusi cara membuat roti atau pizza ya. Fokus kita adalah kita hari ini mau mempelajari bagaimana bahwa kita ketika dunia itu kosong, segala sesuatu kosong, tidak ada apapun. Allah dengan kuasanya yang kreatif menciptakan seluruh alam semesta. Ketika kosong, tidak ada apapun. Allah dengan kreatif menciptakan seluruh alam semesta dengan kuasanya, dengan firman-Nya. Nah, hari ini pelajaran 2 kita akan belajar dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 3. Maka fokus kita adalah Allah menciptakan segala sesuatu. Ya, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu, kita minta pimpinan Tuhan untuk pemberitaan firman hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan memberi kami kesempatan untuk boleh merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur bahwa Engkau telah mewahyukan firman Tuhan sehingga kami boleh belajar, sehingga kami boleh mengetahui apa yang Tuhan ingin kami umat Tuhan ketahui. Tuhan, tolonglah kami, Roh-Mu yang kudus menolong Lause Deborah yang akan berbicara, dan setiap anak-anak yang akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang memberkati sehingga kami terus bertumbuh, kami boleh mengerti dan kami semakin mengasihi Tuhan, mengagumi firman Tuhan, mengagumi firman-Mu, dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang kekasih. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Ya, kita review sebentar ya. Kita review sebentar pelajaran minggu lalu. Ini adalah minggu lalu kita belajar bahwa Alkitab adalah kisah Allah ya. Kenapa disebut kisah Allah? Kan banyak tokoh di dalamnya ya. Tapi jangan lupa tokoh utama di dalam Alkitab adalah Allah Tritunggal. Ya, Allah Tritunggal. Walaupun Alkitab ditulis oleh manusia, ya manusia yang menuliskannya, tetapi ini adalah inspirasi Tuhan kepada manusia, atau terjemahan yang lebih tepat bahwa firman Tuhan adalah nafas Allah sendiri, bahwa ini adalah otoritas dan kebenaran firman tertinggi ya, kebenaran dan otoritas yang tertinggi. Nah, dari awal sampai akhir ya kita bisa lihat di dalam
garis besar ini adalah tentang penciptaan, lalu nanti tentang kejatuhan manusia, kemudian nanti penebusan di dalam Kristus, dan konsumasi atau kemuliaan dalam kekekalan. Nah, ini adalah seluruhnya alur sejarah keselamatan. Nah, hal kedua disebut kisah Allah karena dari Kejadian hingga kitab Wahyu memaparkan apa? Memaparkan rencana dan penggenapan perjanjian Allah untuk menebus umatnya melalui siapa? Melalui Kristus, ya, anak Allah atau Allah anak, sama ya. Nah, maka yang menjadi pusat pemberitaan firman di seluruh kitab suci, baik di PL, Perjanjian Lama, maupun di PB, Perjanjian Baru, adalah Kristus, ya, pusatnya Kristus. Minggu lalu kita juga belajar bahwa Allah memberikan Alkitab sebagai buku panduan hidup kita, ya. Nah, karena firman Tuhan bermanfaat menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan kita, dan juga mendidik kita, ya, mendidik orang-orang dalam kebenaran. Nah, menutup review minggu lalu, Lause akan memperkenalkan kata katekismus Westminster. Ya, mungkin ada beberapa dari anak-anak yang belum tahu tentang katekismus. Ya, nah, katekismus adalah pengajaran agama Kristen dalam bentuk tanya jawab. Mari kita lihat katekismus singkat Westminster yang pertanyaan nomor 3. Apakah yang terutama diajarkan oleh Alkitab? Sama-sama kita membacakan, ya. Jawabannya mari kita baca bersama. Alkitab terutama mengajarkan apa yang harus dipercayai manusia mengenai Allah dan kewajiban apa yang dituntut Allah dari manusia. Oke, jadi anak-anak yang tadinya belum tahu sekarang sudah lebih mengerti, ya. Nah, sekarang kita semua buka kitab Kejadian pasal 1 ayat 1. Apa yang kamu ketahui tentang kejadian? Apa arti kejadian? Nah, arti kejadian ada yang tahu? Langsung bisa di-unmute terus jawab. Barangkali ada yang tahu? Oke, kalau penciptaan Allah itu yang penciptaan Allah enggak arti untuk bikin kejadian. bumi. Arti kata kejadian. Artinya adalah awal atau permulaan. Ya. Awal. Kalau di bahasa Inggrisnya sebenarnya aslinya itu adalah original. Original Genesis. Jadi dibahasakan ke Inggris Genesis, ya. Jadi itu aslinya adalah awalnya, adalah permulaannya. Ya, kita jadi lebih gampang ingat itu adalah awal permulaan. Jadi itu artinya permulaan segala sesuatu. Yang tadinya kosong, tidak ada apapun, ini permulaan. Ya. Nah, inti dari pasal 1 ini menjelaskan bahwa tentang awal permulaan seluruh alam semesta serta seluruh makhluk hidup yang ada di dalamnya, yaitu tumbuh-tumbuhan, binatang, dan manusia. Nah, yang kedua, dari kalimat di atas itu kita bisa lihat apa? Kalimat yang nomor 2, apa bacanya? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Yang A itu siapa yang sedang melakukan segala sesuatu? Allah. Allah, ya. Yang B, apa yang sedang dia kerjakan? Dari kalimat ini langsung kelihatan. Apa yang dia sedang kerjakan? Ini dari kalimat ini. Yang kalimat pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Menciptakan langit dan bumi. Menciptakan, betul, menciptakan. Kapan dia mengerjakan hal itu? Kapan? Dari kalimat yang pada mulanya, betul, ya. Jadi sudah paham, ya, di dalam satu kalimat itu sudah sangat jelas apa yang harus kita perhatikan. Nah, sebelum segala sesuatu ada, Allah sudah ada. Dan Alkitab mengatakan bahwa Ia selalu ada. Apa yang Allah lakukan sebelum penciptaan? Ada yang tahu tidak? Ya, kita tidak tahu segala sesuatu semua benda belum ada. Ya, kita tidak tahu apa yang dikerjakan atau dilakukan oleh Allah sebelum dunia ini ada, ya. Karena memang Allah tidak memberitahukan segala sesuatu yang Ia lakukan kepada kita. Nggak semuanya Dia kasih tahu kepada kita. Maka kita hanya tahu apa yang sudah diberitakan oleh Tuhan.
satu hal yang harus kita ketahui karena itu sudah diberitakan di dalam Alkitab, ya, yaitu bahwa ia mempunyai rencana. Rencana apa ya? Ya, rencana penciptaan dan rencana untuk penebusan. Baik, sekarang kita lihat dulu yang pertama yaitu rencana penciptaan. Ya, di kelas Madya 2 ini kita tidak lagi membahas penciptaan seperti waktu kamu di kelas junior atau waktu di Madya 1 gitu ya. Itu pasti kamu sudah belajar di situ. Tetapi kita akan membahas penciptaan seperti di kelas Madya 2 ini yang lebih dalam, ya, yang lebih mendalam. Sekarang langsung mau tes kalian. Jawab dengan cepat ya. Apa yang Allah jadikan pada hari ke-7? Allah beristirahat. Ya, udah ketahuan jawabannya. Betul. Betul ya. Berarti kalian ingat hari perhentian yang kudus ya, itu hari perhentian yang kudus hari 7. Nah, apa yang diciptakan sebelumnya? Sebelum hari ke-7. Ya, Kita mundur ya. Manusia. Hari ke-6. Masa manusia aja hari ke-6? Manusia, binatang darat, dan binatang melata. Oke. Hari ke-5? Nanti kita lihat yang lengkap. Oke lah, kita lihat dulu sekarang dari urutan mundur ya, mundur dari 6 sampai 4, oke? Nah, hari ke-6 Allah menciptakan binatang yang hidup di darat, kemudian menciptakan laki-laki dan perempuan. Nah, kita lihat hari ke-5, makhluk yang hidup di laut dan burung-burung yang berterbangan di langit. Hari ke-4 apa? Allah menciptakan benda-benda penerang di langit, yaitu matahari, ada bulan, dan juga bintang-bintang. Sekarang kita lihat berikutnya. Hari ke-3 ada daratan yang dipisahkan dari lautan. Lalu Allah menciptakan apa? Lalu menciptakan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohon. Hari kedua Allah menciptakan cakrawala di atas dan di bawah. Ya. Dan hari pertama menciptakan terang. Sekarang coba lihat kaitannya apa sih? Kok Lause balik-balik begitu? Maksudnya bukan balik-balik gimana ya? Kita undur gitu ya, mundurin. Sekarang kita lihat kaitannya apa. Nah, hari pertama dan hari ketiga ada, bukan, hari keempat ada kaitan apa ya? Ada yang sama enggak ya? Langit dan lautan. Hari pertama dan keempat sama-sama mengenai apa? Lautan. Sama-sama mengenai terang, ya. Sama-sama mengenai terang. Tetapi hari keempat benda-benda penerang untuk pengaturan waktu. Nah, sedangkan hari kedua dan kelima ada kaitannya. Hari kedua Allah menciptakan cakrawala dan memisahkan air yang di bawah dari air yang di atas, ya. Nah, ini adalah mempersiapkan dulu wadah tempat untuk hidup. Hidup untuk makhluk yang nanti akan di atas dan di bawah. Hubungannya dengan hari kelima apa? Hari kelima Allah menciptakan makhluk yang hidup di laut dan burung-burung yang berterbangan di langit. Sedangkan hubungan hari ketiga dan keenam, Allah menciptakan atau menyiapkan daratan yang dipisahkan dari air. Nah, lalu menciptakan tumbuhan terlebih dahulu. Karena itu nanti sangat dibutuhkan oleh semua makhluk yang ada di makhluk hidup yang di darat. Nah, lalu hari ke-6 diciptakannya lah ternak, binatang-binatang darat, dan juga manusia. Nyamuk kapan diciptakan? Nyamuk itu ya mungkin di udara ya, berarti itu masuk golongan ke mana? Kelima ya. Ya, karena kan berterbangan, ya kan? Yang katanya berterbangan, yang ada sayap gitu ya, di Alkitab. Nah, oke, kita lihat dulu di dalam urutan seperti ini, kalau misalnya ya urutannya itu kita anggap 6 itu jadi 1. Allah ciptakan itu jadi 1. Dan kemudian yang 5 itu jadi 2. Itu bisa jadi kacau nggak kira-kira? Kacau. Sekali ya. Kalau urutannya terbalik begitu kan bisa kacau, bisa berantakan, dan sangat bahaya ya untuk makhluk-makhluk yang sudah diciptakan, nggak ada makanan dan sebagainya. Begitu ya kan? Nah, maka dari sini kita simpulkan bahwa Allah begitu maha bijaksana dan baik. Ya, sudah direncanakan dengan sedemikian baik adanya. Bayangkan ya, tadi kalau tidak direncanakan dengan sebaik mungkin pasti bisa jadi kacau. Dan Allah membuat segala sesuatu menjadi baik adanya.
Nah, kita akan lihat bahwa ketika ia menciptakan beruang kutub misalnya, Tuhan kasih dia bulu yang tebal sekali. Ya, beruang kutub itu punya bulu yang tebal. Ya, untuk apa? Melindungi dia dari cuaca yang ekstrim dingin. Wah, di sana itu di kutub kan 24 jam selalu itu ada di es. tempat dingin. Sangat dingin sekali ya, sangat dingin sekali. Nah, jadi beruang kutub itu memiliki bulu yang tebal sehingga dia bisa terlindungi dari cuaca yang dingin sekali. Kemudian kita lihat burung-burung diberikan Tuhan tulang yang berongga agar bisa dapat terbang dengan mudah, dan kucing dengan penglihatan tajam sehingga dapat mencari makan pada waktu malam. Jadi matanya sangat bisa melihat dengan jelas, tidak butuh cahaya ya, tapi dia sendiri bisa melihat dengan sangat baik. Nah, ini membuktikan bahwa Tuhan memperhatikan ciptaannya. Apa yang sudah Tuhan rencanakan itu diwujudkan dengan begitu teliti, begitu bijaksana dan teratur. Begitu juga nanti kita lihat rencana penebusan Tuhan untuk orang-orang berdosa melalui Kristus yang telah ditetapkan bahkan sebelum penciptaan. Sekarang kita akan lihat Kejadian pasal 1 sekali lagi, tetapi kita lihat ayat 11. Nah, Lause sudah seleksi pasal 1 ini ada 5 ayat yang tertera di layar ya. Lause sudah tulis di layar. Kalian harus baca dengan teliti. Semua yang di rumah harus baca dengan teliti. Temukan satu frasa yang diulang-ulang beberapa kali, yaitu frasa segala jenis. Semua lihat Alkitabnya masing-masing. Lause bacakan dulu ayat 11 dan 12. Kemudian Albert tadi masuk nggak ya? Albert tadi hadir nggak? Enggak kelihatan loh, Sir. Belum ya. Nanti Carlos ya. Carlos Sebastian, nanti tolong kamu bacakan yang ayat 21. Ann Kristela bacakan ayat 24 sampai 25. Sudah tahu ya? Sekarang Lause baca 11 sampai 12. Yang lain tidak disuruh baca, tetapi lihat juga di Alkitab ya. Temukan frasa segala jenis. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Oke, Carlos, silakan. Sebastian atau Carlos Sebastian, silakan bacakan ayat 21. Sudah standby belum? Sebastian Carlos tadi kan sudah masuk ya. Oke, sekarang Lewis yang baca ya, ayat 21. Mic-nya Sebastian tidak baik, Lause. Kenapa? Mic-nya Oh, mic-nya nggak bisa. Oke, Lewis silakan, ayat 21. Ayat 21. Allah menciptakan binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak dan Berkeriapan dalam air dan segala jenis burung yang bersayap. Allah lihat bahwa ya, thank you. Lalu Ann Kristela bacakan ayat 24, 25 sampai 25. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar. Dan jadi ia demikian Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Oke, nah yang tadi yang lain perhatikan kan? Sudah ketemu ada berapa frasa? Ada yang sudah ketemu nggak? Yang tadi Lause bacakan dari ayat 11, 12, 21. Sudah ketemu. Ya, siapa yang ketemu? Aku, Clarissa. Ya, Clarissa berapa? Ada berapa frasa
segala jenis. Ada banyak? Ya banyak Ada berapa? 8. Ada yang bilang 8. Ada yang bilang berapa? 9. Terus? Ada lagi pendapat yang lain? Tunggu, aku hitung dulu lagi. Lausu sudah hitung, nanti kelamaan ya. Oke, Lausu sudah hitung. Thank you, tadi sudah hitung ya. Artinya kita harus semua memperhatikan. Ini semuanya 10 frasa. Mengapa Allah mengulang berkali-kali ya? Kan sekali aja atau 2 kali sudah cukup ya. Kenapa selalu diulang berkali-kali? Nah ini ada maknanya, ada artinya. Bahwa Tuhan memberikan supaya kita memperhatikan Allah sudah menciptakan ini dengan segala jenisnya. Ada makna penekanan bahwa Allah menciptakan segala jenis tanaman dan juga segala jenis binatang secara unik. Jadi enggak bisa dikatakan, oke nanti Lause akan bahas ini ya. Nah ini segala jenisnya itu adalah jenis-jenis, setiap binatang itu punya jenis-jenisnya. Kalau kita lihat burung, bagaimana dia, burung itu menelurkan burung, ya kan? Artinya dia bertelur, kemudian telur itu menetas, kemudian menjadi burung, ya kan? Gajah akan melahirkan gajah. Ya. Burung tidak akan berubah menjadi rusa, atau monyet tiba-tiba nanti akan berubah lama-lama menjadi manusia. Tidak. Mungkin kalian pernah mendengar teori evolusi Darwin. Ada yang pernah nggak dengar itu? Itu Nggak pernah. Teori ini Saya pernah. Ya, Pernah di komik. teori itu pernah populer sejak abad 19, tetapi makin redup. Karena apa? Ini ya yang dikatakan oleh teori itu. Yang mengatakan bahwa semua kehidupan ya dimulai dari apa? Dimulai dari satu sel secara kebetulan dan perlahan-lahan atau berubah, berevolusi artinya ya. Dalam waktu yang sangat lama akan membuat setiap kehidupan menjadi seperti sekarang kita lihat. Jadi sekarang kita bisa lihat banyak tumbuh-tumbuhan, banyak hewan, binatang, manusia, itu semua diakibatkan hanya dari satu sel. Bisa nggak terjadi seperti itu? Aneh sekali kan? Ini sangat melawan atau sengaja melawan ajaran kitab suci. Ya, jauh sebelum teori ini muncul di abad 19, ya, dulu 1500 tahun sebelum Masehi, Allah sudah mewahyukan tentang penciptaan kepada Musa untuk menuliskannya. Bahwa segala frasa Allah mau menyatakan bahwa menciptakan berbagai jenis makhluk hidup berkembang biak sesuai dengan jenis asalnya. Jadi itu menekankan bahwa segala jenis itu nanti akan berkembang biak lagi sesuai dengan jenis asalnya. Nah begitu juga dengan tanaman. Nah Yesus juga pernah menyinggung bahwa di dalam kitab Perjanjian Baru, orang tidak akan memetik buah arah di semak duri. Semak duri kan jenis tanaman yang lain ya. Pohon arah kan jenis tanaman yang lain. Jadi orang tidak akan memetik buah arah itu di semak duri. Kemudian juga Alkitab di bagian yang lain mengatakan bahwa pohon arah tidak menghasilkan buah zaitun atau pokok anggur tidak menghasilkan buah arah. Ya itu di kitab Yakobus dikatakan seperti itu. Jadi itu sangat jelas sekali bahwa setiap jenis itu berbeda-beda. Dan itu akan menghasilkan jenis yang dari asalnya. Jadi sebab itu keanekaragaman makhluk hidup tidak mungkin terjadi karena proses evolusi dari satu jenis menjadi jenis yang lain. Ya, kita melawan teori yang menyesatkan ini. Oke. Nah, selain benda-benda fisik atau yang kita bisa pegang ya, benda-benda fisik artinya yang bisa kita lihat dan pegang, Allah juga menciptakan sesuatu yang kita tidak dapat lihat atau kita pegang. Ya, mari kita bacakan ayat 5. Lause minta siapa ya? Benyamin hadir nggak ya? Lause. Ada ya. Benyamin ayat 5. Clairin bacakan 14. Heidi Annabel tadi datang nggak? Heidi Annabel. Heidi Annabel ada ya? Bacakan ayat 16. Ya. Jadi ayat 5 dulu ya. Silakan. Benyamin. Benyamin? Ayat Benyamin 5. nggak datang, Lause. Oh, Benyamin nggak ada.
Oke, sekarang saya langsung minta Geoffroy. Ya. Ya, silakan bacakan ayat 5. Alkitabnya jangan ditutup ya, terus dibuka ya, kan kita lagi bicara dengan ini, Kejadian pasal 1. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu Bukan. Ayat 5. Pasal 1 ayat 5. Dan Allah menamai Benyamin, kamu buka yang Benyamin lagi. Geo, kamu buka yang mana? Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah. Thank you. Terus pas ayat 14, Clairin. Sudah ketemu? Ayat 14. Clairin ada? Mestinya ada kan ya? Clairin. Clarissa aja. Nah, ini Clarin ada. Clarin lagi ini Lause baru masuk nih. Kelempar kayaknya. Oke, Clarissa, silakan 14. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Thank you. Nah, selanjutnya ayat 16 bisa Heidi, Annabel. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Thank you. Ya, apa yang kita lihat? Apa saja yang diciptakan di dalam ayat ini? Kita simpulkan ya. Ada pagi, petang, bukan hari, ya kan? Musim-musim Jadi dan tahun-tahun. musim, tahun, betul sekali. Ya, semua itu disebut waktu, ya. Ini disebut waktu. Nah, dari ini manusia belajar menentukan waktu dan membagi hari menjadi 24 jam. Dan juga mengkelompokkan hari dan minggu menjadi bulan dan tahun. Nah, hari yang ke-7 itu dikhususkan untuk menyembah Tuhan, ya. Hari ke-7 dikhususkan untuk menyembah Tuhan dan beristirahat. Nah, maka hari ke-7 itu bukan pergi jalan-jalan atau melakukan hal yang tidak ada hubungan dengan menyembah Tuhan, ya. Hari ke-7 harus dikhususkan untuk menyembah Tuhan dan beristirahat. Nah, kita lihat penciptaan manusia dan waktu menandai permulaan dari sejarah manusia, dan ini berjalan sesuai nggak dengan rencana Tuhan? Sesuai, ya. Sesuai dengan apa yang sudah Tuhan rencanakan dari permulaan hingga nanti akhirnya. Jika Allah begitu memperhatikan tumbuh-tumbuhan dan binatang yang diciptakannya, pasti Ia akan lebih memperhatikan umat pilihannya yang sudah diciptakan menurut gambarnya. Nah, minggu depan secara khusus kita akan bicarakan hal ini, ya. Nah, sekarang kita lihat apa yang kalian ketahui tentang rencana Allah mengenai keselamatan. Perhatikan, Allah mengutus Yesus Kristus untuk memasuki sejarah manusia. Kristus adalah Allah yang inkarnasi menjadi manusia, dan Ia mati di kayu salib bagi dosa-dosa umatnya dan bangkit kembali dari kematian. Nah, Allah menyelamatkan orang-orang berdosa bagi kemuliaannya sendiri. Kenapa seperti itu? Karena manusia tidak bisa memakai jasa apapun dari dirinya untuk mendapatkan keselamatan. Yang bisa menyelamatkan kita itu hanya anugerah Tuhan. Nah, kita diselamatkan karena anugerah Tuhan semata. Allah ingin kita menanggapi apa ya kepada Yesus, atau langsung ulang dengan lebih jelas kalimatnya, apa yang Allah inginkan sebagai tanggapan kita kepada Yesus. Allah ingin kita percaya bahwa Tuhan Yesus mati bagi dosa-dosa kita sehingga kita dapat diselamatkan. Mungkin kamu memiliki berbagai pertanyaan ya mengenai beberapa hal di Alkitab. Tidak masalah,
Ya, tanya aja kalau misalnya kamu merasa, ini kenapa bisa seperti ini? Kok ini seperti ini ya? Tidak masalah ya. Itu bukan sesuatu kesalahan. Jadi silakan aja boleh bertanya. Tapi kamu mungkin bertanya, kepada siapa saya harus bertanya? Nah, kalian boleh menanyakan kepada orang tua kalian. Kalau ada kebingungan seperti ini, kalian boleh tanyakan kepada orang tua kalian. Kalau orang tua kalian Kristen, kalian pasti mendapatkan jawaban dari Alkitab ya. Nah, bisa tanyakan juga kepada guru sekolah minggumu, misalnya orang tua belum paham, bisa tanyakan kepada guru sekolah minggumu, kepada pendetamu, atau kepada orang Kristen yang lebih tua dan bijaksana. Nah, hal yang kedua, kamu juga bisa baca buku-buku yang baik tentang hal yang kamu ingin pelajari, yang tanyakan. Dan jangan lupa, kamu harus berdoa juga kepada Tuhan, ya, meminta hikmat bijaksana dari Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang menolong supaya kita bisa mengerti lebih dalam. Nah, nanti seperti yang minggu lalu kita sudah belajar bahwa Allah tidak selalu memberikan kita jawaban untuk setiap pertanyaan kita. Dan Ia membiarkan beberapa hal tetap menjadi rahasianya. Ingat ya, di kitab Ulangan 29 ayat 29 dikatakan, hal yang tersembunyi ialah bagi siapa? Bagi Tuhan Allah kita. Nah, tetapi Allah telah memberitahukan kepada kita bahwa apa yang harus kita ketahui yaitu memujinya, bagaimana mempercayai Dia, bagaimana mentaati Dia. Itu sudah diberitahukan kepada kita dengan jelas di Alkitab. Kita bisa mempercayai apa yang Allah katakan di dalam firman-Nya dan mentaati perintah-perintahnya. Nah, untuk mengerti dan menerima apa yang Alkitab nyatakan tentang penciptaan diperlukan iman. Nah, bagaimana kita bisa memperoleh iman? Apakah dengan kita rajin belajar, apakah berbuat baik, kita mendapatkan iman? Bukan seperti itu, ya. Allah yang memberikan iman sebagai anugerah. Ingat ya, Allah yang memberikan iman sebagai anugerah, atau ini adalah kasih karunia dari Tuhan. Allah memberikan ini secara cuma-cuma, artinya bukan atas jasa kebaikan dari kita. Bukan karena kita lebih pintar, bukan karena kita lebih kaya, atau kita lebih cantik atau lebih ganteng dan sebagainya, bukan. Ya, tapi Allah memberikan ini sebagai anugerah kepada orang yang sudah dipilihnya. Ini adalah kasih karunia Allah semata-mata. Nah, iman Kristen adalah percaya kepada Allah yang kekal dan janji-janji yang dijamin oleh Yesus Kristus sendiri. Iman Kristen pertama-tama itu berhubungan erat dengan pengetahuan. Jadi kita bukan asal percaya, kita bukan asal sembarangan, asal dikatakan Yesus langsung kita percaya. Yesus yang seperti apa? Nggak mau tahu. Pokoknya Yesus. Wah, itu sembarangan sekali. Iman Kristen tidak boleh seperti itu, ya. Iman Kristen tidak boleh seperti itu. Kita harus memiliki pengetahuan. Maka kita harus mengenal Allah yang kita sembah seperti apa. Kita juga harus mengenal isi Injil. Maka kita harus belajar. Kalau nggak belajar, ya tidak tahu. Kita harus sungguh-sungguh belajar dan merenungkan. Ya, menggali firman, kita merenungkan. Nah, hal yang kedua adalah berhubungan dengan iman, persetujuan atau mengakui bahwa Injil adalah benar. Hal yang ketiga adalah kepercayaan. Ini adalah langkah yang sangat penting untuk menyerahkan diri kita kepada Allah. Percaya kepada Allah. Mari kita sama-sama membacakan ayat Ibrani pasal 11 ayat 3. Ada di layar ya, sama-sama di rumah membacakan. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ya. Nah, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, apa tanggapanku? Kita harus berespon kepada firman Tuhan. Ya. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk bisa pilih lebih dari satu atau dua atau tiga ya, bisa jadi seperti itu. Nah, sekarang
Lause minta siapa ya yang bacakan pertanyaan nomor 1 berikut dengan ABC-nya ya, nanti baru pilih. Lause minta Moses King. Ya, silakan bacakan yang nomor 1. Moses, silakan. Umat adalah mempercayai Alkitab sebab apa? Yang A bacakan ABC-nya. Bacakan A, Alkitab. Bacakan dulu semuanya, nggak usah dipilih dulu, bacakan dulu, nanti baru dipilih. A, Alkitab setuju dengan, dibacakan dulu A. Alkitab setuju dengan teori-teori ilmu pengetahuan yang terbaru. B, Alkitab menjawab semua pertanyaan yang ingin mereka ketahui tentang dunia. C, Allah memberikan iman untuk percaya pada firman-Nya. Dari ABC ini yang mana ya jawaban yang benar? Kita sudah belajar. C, ya betul ya. Jawaban yang benar adalah C. Allah telah memberikan iman untuk percaya pada firman-Nya. Sekarang kita lihat yang kedua. Yang kedua, Lause minta Gerald ya. Gerald masuk kan? Iya, Gerald kenapa? masuk nggak? Ya, nomor 2 bacakan. Silakan Nomor bacakan. 2, iman A. Hanya untuk mereka yang tidak mempunyai akal budi sama sekali. B. Berdasarkan pada firman Allah menyetujui itu benar dan mempercayai Allah sepenuhnya. C. Mempercayai Allah dan pertanyaan-pertanyaan yang belum dia jawab. Yang benar yang mana ya? B. Ada lagi nggak ya? Ada lagi nggak? B, Lause. Ya, B, setuju sih. Tapi ada lagi nggak? C. Nggak ada, Lause. Iya, betul. C. Tadi ada yang jawab Aku, C. Clarissa. C juga ya. Ya. Jadi ada 2 jawaban. Iman itu berdasarkan pada firman Allah, menyetujui itu benar, dan mempercayai Allah sepenuhnya. Juga C, mempercayai Allah atas pernyataan-pernyataan yang belum dia jawab. Ya, yang belum dia jawab. Jadi iman itu seperti itu. Nah, kita lihat yang ketiga. Lause minta Darel Sebastian, masuk nggak ya hari ini ya? Masuk, Lause. Oke, silakan. Yang nomor 3, coba bacakan. Ketika anak-anak... Loh, silakan baca. Oh, Lause, sorry. Ketika anak-anak Allah melihat ciptaan, pilihannya A. Mereka memuji Allah karena pekerjaannya yang ajaib. B. Mereka tahu bahwa mereka dapat mempercayai Allah yang mengasihi dan memudahkan mereka. C. Mereka belajar betapa bijaksananya, berkuasanya, dan artistiknya dan baiknya Sang Pencipta dengan melihat ciptaannya yang menakjubkan. Oke. Yang jawabannya yang benar yang mana? Ketika anak-anak Allah melihat ciptaan, bagaimana responnya ketika? B. Cuman B. B dan Ada C. lagi? Ada B dan C. B dan C. C juga ya. Terus bagaimana A? Kalau kamu melihat sesuatu yang indah sekali, Juga A, pemandangan B, yang C indah, semuanya kamu betul. bagaimana A, B, responnya? C semuanya betul. Betul Iya, sekali betul. ya. A, B, C ya. Jadi sekali lagi Lause bacakan, ketika anak-anak Allah melihat ciptaan, mereka akan memuji Allah karena pekerjaannya yang ajaib. Ya. Mereka tahu bahwa mereka dapat mempercayai Allah yang mengasihi dan mempeduli mereka. Dan kemudian juga ketika anak-anak Allah melihat ciptaan, mereka akan belajar betapa bijaksananya, berkuasanya, artistiknya, dan baiknya Sang Pencipta dengan melihat ciptaannya yang menakjubkan. Ya, ingat kata pemazmur, langit menceritakan kemuliaan Allah. Wah, Mazmur begitu mengagumi
ciptaan Tuhan, mengkagumi segala hal yang Tuhan sudah jadikan. Lause berharap selama seminggu ini kalian boleh catat Ibrani pasal 11 ayat 3, kalian boleh baca setiap hari sehingga kalian bisa menghafalkannya ya. Kitab Ibrani yang tadi kita sudah sama-sama bacakan, kalian catat supaya bisa baca lagi di Alkitab. Ya, jadi jangan cuma seminggu sekali membaca firman Tuhan. Oke, jadi kalian bisa menghafalkannya dan mintalah kepada Tuhan supaya terus menumbuhkan iman kalian. Terutama boleh terus mempercayai Tuhan adalah pencipta segala sesuatu. Amin. Ya, mari kita berdoa ya. Semua tunduk kepala. Semua tunduk kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur atas ciptaan Tuhan yang begitu menakjubkan. Setiap kali kami membaca tentang ciptaan Tuhan, kami melihat apa yang sudah Tuhan berikan di dalam dunia ini, kami sungguh bersyukur dan kami sungguh takjub akan kasih karunia Tuhan. Tuhan, biarlah setiap anak-anak Tuhan ketika melihat ciptaan-Mu semakin kagum, semakin percaya akan Tuhan dan firman-Mu. Biarlah secara khusus kami juga bersyukur bahwa Engkau telah mengaruniakan Kristus untuk menebus kami, untuk menjadikan kami anak-anak Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang menolong setiap kami untuk boleh semakin paham, semakin mengerti akan firman Tuhan. Kami bersyukur untuk anak Allah yang boleh inkarnasi, mati bagi kami, sehingga dosa-dosa kami yang boleh diampuni. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur sekali lagi untuk kebenaran firman Tuhan yang Tuhan ajarkan kepada kami. Tuhan materaikanlah di dalam hidup, di dalam hati kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.